Dengan adanya perubahan ranking liga yang dirilis UEFA baru-baru ini, maka timnas Indonesia akhirnya memiliki pemain yang berlaga di 5 liga top Eropa. UEFA baru saja merilis ranking liga terkini yang terdapat beberapa perubahan untuk musim 2022-2023. Untuk musim ini, Liga Prancis turun ke peringkat ke-7 kalah dengan Liga Belgia dan Liga Belanda yang ada di peringkat 5-6. Sementara untuk peringkat 4 besar, tidak perubahan berarti dengan Liga Inggris tetap menjadi yang pertama, diikuti Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Jerman. Perubahan hanya terjadi musim ini, sementara untuk poin total secara keseluruhan sejak diterapkannya koefisien ranking kompetisi, Liga Prancis tetap masuk ke 5 besar top dunia. Dengan adanya perubahan ranking tersebut, timnas Indonesia akhirnya memiliki pemain yang berlaga di 5 liga top dunia. Ia adalah Sandy Walsh yang berlaga di kompetisi kasta tertinggi Liga Belgia, Jupiler Pro League bersama KV Mechelen. Sandy Walsh meski belum mencatatkan debut bersama timnas Indonesia, ia masuk dalam pemain cadangan ketika timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Cedera pula yang harus membuat Sandy menunda keinginannya membela timnas Indonesia selama 5 tahun terakhir. Sandy Walsh telah meninggalkan Indonesia dan kembali ke klubnya, KV Mechelen. Pada musim 2022, Sandy Walsh mencatatkan 30 laga di semua kompetisi, mencetak 3 gol dan 3 assist. Kini pemain berusia 28 tahun itu bersiap menjalani pramusim bersama KV Mechelen. Selain Sandy Walsh, ada satu pemain timnas Indonesia lagi yang berlaga di kompetisi Belgia, yakni Marcelino Ferdinand. Namun Marcelino bermain di kasta kedua atau Challenger Pro League, tepatnya di KMSK Deinze. Saat ini, ia juga sedang menjalani pramusim bersama klubnya tersebut. Timnas U17 Indonesia akan berlaga di Piala Dunia U17. Turnamen itu akan digelar di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah oleh FIFA. Ini setelah perlu mengundurkan diri dari ajang 2 tahunan tersebut. Persiapan Timnas U17 Indonesia untuk bertanding di Piala Dunia U17 sangat mepet. Pasalnya, Timnas U17 Indonesia hanya mempunyai waktu 4 bulan saja. Atas dasar itu, PSSI masih memberikan kepercayaan kepada Bima Sakti untuk menjadi pelatih Timnas U17 Indonesia. Bima Sakti dinilai sudah tahu karakter pemain yang pantas membela Garuda Asia di Piala Dunia U17 2023. Untuk tampil di Piala Dunia U17, Bima Sakti akan melakukan proses seleksi terlebih dahulu pada Juli sampai Agustus 2023. Seleksi pencarian pemain ini akan dilakukan di 9 daerah di Indonesia. Sambil mencari skuad, PSSI dikabarkan sudah mendapatkan draft nama pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Draft pemain itu dikirimkan oleh diaspora Indonesia. Belum diketahui berapa banyak pemain keturunan atau pemain asli Indonesia yang kini berkarir di luar negeri. Tidak hanya itu, pemain keturunan tersebut belum tahu juga apakah dipakai Bima Sakti atau tidak. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali tidak mau masuk terlalu dalam terkait pemilihan pemain keturunan ke Timnas U17 Indonesia. Ia menyerahkan semua ini kepada Bima Sakti. PSSI juga sudah menampung video penampilan dari pemain keturunan yang diproyeksikan memperkuat Timnas U17 Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Diakui Arya, PSSI tengah mencari pemain keturunan yang akan menjadi bagian skuad Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17. Dia menuturkan jika nanti dalam perjalanannya ada pemain keturunan yang diincar tidak mempunyai paspor, PSSI akan berusaha mencarikan jalan keluarnya.
Belakangan ini nama Welber Jardim santer dikabarkan dibidik PSSI. Welber Jardim diketahui mempunyai darah Indonesia-Brazil. Kini Welber Jardim tengah memperkuat klub Brazil, Sao Paulo. Baru-baru ini Welber Jardim sukses mengantarkan Sao Paulo menjuarai Piala Criciúma U17. Saat disinggung Welber Jardim, Arya Sinulinga irit bicara. Perlahan-lahan PSSI mulai membocorkan calon direktur teknik baru yang nantinya berasal dari Jerman. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan Deutsche Fußball Liga DFL. PSSI sebelumnya bekerja sama dengan operator Bundesliga Jerman itu. Dalam kerjasamanya, PSSI akan mendapatkan rekomendasi nama yang nantinya bertugas sebagai direktur teknik. Kursi direktur teknik PSSI sedang kosong usai ditinggal Indra Syafri. Indra Syafri kini dipercaya menjadi pelatih timnas U23 Indonesia. Sosok yang akan menjadi direktur teknik PSSI itu masih membuat penasaran publik pecinta sepak bola Indonesia. Amali meminta publik untuk bersabar lantaran PSSI mencari yang terbaik demi sepak bola Indonesia. Amali masih menutup rapat-rapat nama calon direktur teknik PSSI itu. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengatakan bahwa direktur teknik PSSI tersebut harus tinggal di Indonesia. Amali mulai membocorkan kriteria calon direktur teknik PSSI itu. Salah satunya direktur teknik PSSI itu merupakan mantan pesepak bola di Jerman.